Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi bersama saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang isinya berputar mengenai inspirasi, edukasi, dan motivasi. Kali ini kita akan berbicara mengenai suka duka menjadi YouTuber. Ngomong-ngomong masalah YouTuber atau vlogger, di samping saya sudah datang seorang YouTuber yang terkenal, ganteng, yang ya kalian di dunia otomotif biasanya sudah kenal. Dia adalah Den Dimas. Halo Dodi. Halo di sana Mas. Oh, Kameranya Om Dodi Mas. ini berarti orang kedua yang bilang saya ganteng. Biasanya yang pertama selalu ibu saya doang soalnya. Oh gitu, istri Iya. enggak? Oh iya lupa sorry ya. Berarti orang ketiga kalau gitu. Iya. Kanjeng Putri ya istrinya Iya. ya. Istilahnya gitu. Sebutannya Kanjeng Putri. Apa Kanjeng kabar Om Putri. Dodi? Alhamdulillah baik. Mas Dim gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Cuman lagi ngantuk aja. Lagi ngantuk, begadang. Iya ada baby baru soalnya. Iya, selamat ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Setelah berapa tahun? Berapa tahun ya? Kita 3 tahun kalau nggak salah. 3 3 tahun. tahun. Nah, kita 3 tahun planning mau nabung dulu dan sebagainya. Sekolah mahal sekarang Om Dodi. Betul. Ada uang gedung gitu kan, bayar tapi tiap tahun bayar Iya. lagi biar lagi. Tapi gedungnya itu aja ya. Makanya saya juga bingung kan. Saya pikir gedungnya jadi 7 lantai gitu ya, atau 6 lantai kayak Tekiro gitu. Gedungnya aku masih 2 lantai doang. Iya, uang pagar, uang gedung. Nah, makanya saya bingung juga. Oke, nabung dulu. Oke, Mas Dimas, hari Siap. ini kita akan ngomongin masalah suka duka jadi YouTuber. Sebenarnya YouTuber atau motovlogger sih kalau Mas Dim? Aduh, motovlogger jadi gimana ya? Aku tuh sebenarnya lebih senang disebut sebagai creative content creator gitu. Oke. Karena kalau aku mikirnya adalah bikin konten itu nggak hanya di YouTube, bisa di Instagram atau YouTube juga. Bahkan sekarang orang juga udah banyak banget bikin konten di TikTok kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau disebut aku sebagai apa ya? Ya terserah sih itu mau nyebut apa. Motovlogger itu adalah salah satu kategori sebenarnya, kategori video gitu. Dan kebetulan emang tahun 2015 aku dan beberapa orang emang waktu itu yang pertama banget yang bikin di Indonesia. Iya. Gitu. Kalau di luar negeri sih udah Banyak. beberapa tahun sebelumnya udah mulai ada yang bikin. Oh, di Australia katanya ya? Di Australia ya aku kebetulan emang bikin gara-gara aku terinspirasi dari motovlogger dari Australia waktu itu. Karena jadi singkat cerita aku 2010-2012 di Melbourne. Nah, aku tuh udah mulai tahu konten YouTube motovlog orang Australia ini mungkin 2014. Oke. Jadi sekalian nonton dia tuh sekalian membayar rasa kangen lah istilahnya gitu. Terus aku kepikiran, ya udahlah di rumah juga ada alatnya, toh juga nggak susah sebenarnya bikinnya. Iya, Gitu. betul. Jadi yaudah coba aja, nggak ada salahnya nyobain gitu. Oke, awal mulanya gimana sih? Karena setahu saya kan Mas Dim ini kan orang kantoran. Kok bisa terjun langsung dan sekarang udah nggak kantoran berarti ya? Alhamdulillah sekarang udah nggak kantoran ya, kantor kantor sendiri jatuhnya. Iya, betul. Awal mulanya emang karena aku dari dulu udah selalu bikin video, Om Dodi. Jadi aku dari SMA udah bikin video. Oh iya. Dari SMP aku udah Narsis ya foto. berarti dari dulu ya? Kebetulan bukan video sendiri ngomong kamera. Oh enggak. Sebenarnya lebih di belakang kamera. Oke. Jadi unik, agak unik juga sih karena aku emang sebenarnya sering bikin video, sering motret, tapi sering di balik kamera. Oh. Gitu. Nah, jadi waktu kemudian pertama kali ngomong depan kamera tuh emang agak deg-degan juga awalnya. Iya, betul. Gitu. Karena kalau nggak biasa di depan kamera pasti akan kalau bahasa Jawa dredeg. Dredeg, iya. Dredeg, kan? Tadi aja Om Dodi ini take ke 100 kali teman-teman. Kenapa emang? Ini tadi kan opening take berapa kali? Iya. Take sekali doang. Sebenarnya sih deg-degan banget ya. Ini orang terkenal loh. Saya mengidolakan loh. Wah, terima kasih loh. Saya aminin aja jadi terkenal. Karena Sobat Tekiro kalau misalnya kita mau ngedatengin Den Dimas ini ya kita udah nunggu 10 tahun lah ya. Padahal saya baru jadi YouTuber 5 tahun yang lalu. Salah loh nih. salah. Oke. Kemudian yang melatar belakangnya apa ya? Kok bisa tertarik? Tadi kan sudah dibilang bahwa suka bikin video. Masa gitu doang gitu? Karena mungkin juga apa ya? Aku emang dulu kebetulan ngantor pakai motor kan. Terus di rumah karena aku emang suka fotografi, jadi di rumah tuh udah ada kamera, action kamera itu udah ada. Gitu loh. Jadi sebenarnya alat-alatnya udah ada, cuman tinggal difungsikan aja kan. Gitu. Dan sebenarnya waktu itu pun aku udah mulai tuh nempel kamera di helm gitu, buat bikin video. Tapi cuman dulu uploadnya dulu ada sosial media namanya Pet. Kalau masih ingat. Ya udah dulu upload doang ke situ doang aja gitu loh. Terus ya udahlah aku kayak iseng suatu saat weekend gitu iseng, ya kenapa nggak bikin sendiri aja ya gitu. Toh juga alatnya ada, nggak susah bikinnya. Aku udah bisa ngedit
Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya udah ada semua, cuma tinggal ngerjainnya aja. Terus tanggapan orang tua gimana tuh? Orang tua tuh tahu setelah berapa lama ya? Mungkin setelah setahun kali ya. Setelah setahun baru tahu nih orang kok aktif banget di sosmed gitu ya. Itu YouTube dulu apa? YouTube dulu. Apa IG dulu? YouTube dulu. YouTube dulu ya. Orang tua tuh mungkin tahu, mulai sering tahu karena mulai ada beberapa barang-barang berdatangan di rumah. Dan yang mulai ngirim kaos, ngirim helm. Ini kenapa nih anak ini dapat banyak-banyak barang gitu kan. Terus mulai datang ya beberapa pekerjaan yang akhirnya mulai butuh menyita waktu lah gitu. Orang tua mulai kayak, ini kenapa gitu. Saya ya baru mulai ngasih tahu, aku udah mulai bikin channel YouTube nih gitu. Mulai ada kesibukan lain gitu. Iya, seru juga ya. Lumayan. Istrinya udah tahu Mas Dim jadi YouTuber atau sebelum sih? Aku justru izin pertama kali ke dia. Karena waktu itu aku kan lagi LDR tuh. Oh gitu, sama Australia ya, Jakarta Australia. Jadi kalau misalkan aku nge-YouTube, nggak mau pasti menyita waktu lagi kan. Betul. Jadi aku izin dulu ke dia. Awalnya nggak boleh, cuman ya udahlah gimana lagi. Iya. Cuman ya gitu, jadi izin dulu ke dia, terus ya udah deh habis itu bikin. Seru kok menjadi YouTuber. Apa sih enaknya jadi YouTuber? Enaknya jadi YouTuber kalau aku mungkin bisa dibilang kerja sesuai passion ya jadinya. Betul. Karena passionku emang ya, passionku adalah foto, video, otomotif juga. Ya. Tuh kan, jadi cukup menggabungkan lah dua hobi menjadi satu. Ditambah kadang-kadang juga bisa traveling. Oh iya benar. Ya kan, bisa traveling ke luar kota gitu. Dan emang dari dulu, ya aku dari kecil emang sukanya otomotif kan gitu. Dulu dari kecil pun emang aku kalau diajak ke dealer suka gitu loh. Dealer motor, mobil gitu. emang Diajak bapak ke dealer motor, dealer mobil ya suka gitu ya. Ya itulah, jadi emang aku suka gitu loh ngeliat lihat mobil, motor baru tuh suka, ke pameran otomotif tuh suka gitu loh. Jadi sekarang ada kesempatan bisa nyobain motor baru, mobil baru. Seneng ya? Seneng banget mas. Ada berapa motor sih di rumah? Ya segitulah mas pokoknya. Skip ya kalau misalnya ada orang pajak. Ada segitulah gitu. Iya. Karena saya lihat sih kontennya tuh, wah ini banyak amat nih, kayak garasi nggak muat nih. Ya, apa kan buat konten mas. Oh buat konten. Iya. Nah kalau tadi kan ngomongin sukanya, kalau dukanya? Duka ya? Dukanya apa ya? Paling dukanya gini, jadi emang orang tuh selalu bilang bekerja sesuai hobi itu menyenangkan. Aku mengakui iya, jujur menyenangkan. Pasti. Tapi karena sudah menjadi kerjaan, terkadang jadi ada masa bosannya juga. Iya. Gitu. Nah akhirnya kadang-kadang dukanya di situ. Yang awalnya aku bekerja yang awalnya aku bikin video untuk menyenangkan hobiku, sekarang jadi agak sedikit seperti bekerja kan. Nah gitu. Makanya aku akhirnya harus mencari hobi baru. Gitu, mencari mainan baru gitu. Jadi emang ada plus minus lah, bekerja sesuai hobi itu ada plus minusnya. Iya. Gitu. Suntuknya juga ada sih ya. Suntuknya juga ada gitu, karena ya orang kan masih butuh hobi kan sebenarnya. Hobi itu kan sebenarnya pelarian. Betul. Nah sekarang dulu ini pelarianku nih dari kantor. Tapi sekarang ini menjadi utamanya. Jadi dulu kerja kantoran tuh berapa lama? 3 tahun, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. 3 tahun hampir 4 tahun, iya. Selama ini nih kan yang tadi bilang bahwa sudah bertahun-tahun jadi YouTuber, watervlogger, kemana-mana gitu. Pernah ada kenangan yang nggak enak nggak gitu loh selama jadi YouTuber? Kenangan yang nggak enak ya? Atau misalnya pada saat mau ke Jogja, ke daerah mana, pesawatnya delay, atau apalah gitu. Kalau yang nggak enak, yang cukup mengagetkan tuh terakhir kemarin. Jadi aku sempat sebelum Indonesia lockdown dan sebelum Amerika lockdown, jadi aku sempat ke Amerika. Untuk datang ke sebuah event. Udah jauh-jauh sampai sana. Jauh loh mas ke Amerika tuh. Pasti. Aku udah kayak jauh banget ke sana. Iya, tapi ada juga artis yang bilang ke Amerika cuma 8 jam. Oh iya, tuh siapa ya waktu itu ya? Aku juga pengen tahu gimana caranya sampai sana 8 jam. Udah sampai sana, udah jauh-jauh sampai sana. Pas di sana lagi mau mulai pandemi, langsung dibatalin eventnya. Oh gitu? Jadi udah sampai sana mas. Kalau mending kalau cuma ke Bandung, cuma 3 jam. Ini 24 jam kan ini ya? 24 jam, iya kan? Lebih 24 jam lebih karena masih ada transit segala kan? Iya betul. Udah sampai sana, udah excited. Wah besok acaranya mau dimulai nih, acara custom motor waktu itu. Ya dibatalin mendadak. Jet lag-nya juga belum hilang. Belum mas, jet lag belum hilang.
ya kan masih adaptasi dengan udara yang agak dingin juga, Betul, ya kan betul. makanannya yang berbeda, ya gagal nih acaranya, aduh pusing habis itu bingung bagaimana, tapi ya udah ya itu sih yang paling mengagetkan kemarin terjadi itu. Oh iya kan suka banget collab tuh sama teman-teman YouTuber yang lain ya, ada Ateng, Alit dan lain-lain. Paling enak collab sama siapa? Wah kalau dibandingin Alit sama Mas Ateng, ntar Mas Ateng sebel loh, Mas Ateng ini baperan soalnya. Oke, di luar itulah. Ada nggak sosok YouTuber yang Mas Dim tuh suka gitu loh, idolakan gitu? Idolakan sih beberapa banyak ya gitu, tapi salah satu contoh yang menarik itu adalah bahwa sebenarnya nggak selalu yang followernya paling gede yang paling ditungguin. Oh oke. Gitu, karena aku pernah bikin collab sama ada namanya Mas Juju. Beliau ini secara jumlah followers ya tidak sebanyak teman-teman yang lain lah ya gitu, baru berapa puluh ribu di Instagram, di YouTube. Tapi Mas Juju ini dalam banget ilmunya di ilmu mobil dan motor klasik, restorasi lebih tepatnya. Apalagi dari anak Vespa gitu. Jadi ketika aku bikin video sama dia, antusiasnya tinggi banget gitu loh. Yang antusias tinggi Mas Dim apa? Yang nonton. Yang nonton. Aku bikin video tuh 30 menit waktu itu. Itu buat aku panjang loh ya. Iya. Tapi buat banyak orang, wah kalau 30 menit sama Mas Juju kurang nih gitu. Gitu. Jadi itu sebuah pelajaran yang unik sih, bahwa memang di saat orang berpikir bahwa jumlah followers, jumlah subscriber itu penting banget gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang tidak gitu loh. Ada yang lebih mementingkan isinya, kontennya ya. Quality over quantity gitu loh. Karena Mas Juju kalau dia komunitas anak mobil klasik, mobil 90-an, Vespa, Mini Cooper ya respected lah gitu. Gitu. Iya. Kayaknya boleh nih sekali-sekali Tekiro bisa datang nanti ya atau collab. Kabarin. Boleh. Kalau Mas Juju mobil klasik, motor klasik, wah. Pemain. Bedanya apa sama Alit? Dia kan sama-sama klasik. Kalau Mas Alit kalau Mas Alit itu doyannya mobil Amerika klasik, ya kan. Nah kalau Mas Juju ini doyan mobil Eropa klasik. Sama-sama gitu. Doyan Vespa juga. Sama bedanya kalau Mas Alit botak, kalau Mas Juju kribo rambutnya. Iya beda di rambut ya. Beda di rambut, jadi pemandangannya agak beda nih. Ini saya penasaran. Tadi udah dijelaskan sih, cuman bisa nggak lebih dijelaskan lagi? Kenapa sukanya otomotif gitu? Maksudnya di reviewnya otomotif mulu. Suka nggak nanti misalnya ada endorse mengenai elektronik atau apa, review mengenai jalan-jalan gitu? Tinggi loh bayarannya. Ya katanya juga tinggi Mas ya. Apa aku harus pindah aja kali dari otomotif pindah ke yang lain? Kalau ditanya kenapa otomotif, karena aku dari kecil emang udah dijejelinnya otomotif Mas. Gitu. Majalah tabloid otomotif itu dulu langganan ya setiap minggu ke rumah. Dari aku SD. Jadi udah baca dari kecil. Iya. Aku pertama kali punya motor itu SD kelas 3 kalau nggak salah. SD kelas 3 punya motor? Motor kecil, 50 motor cc. Kecil. Yamaha PW50 motor kecil. Iya. Jadi dari kecil emang udah kerjaannya muter-muter komplek, naik motor. Tapi gitu. ngoprek suka? Ngoprek suka, tapi setelah kesini ya. Nggak ding, sorry. Aku juga mulai suka ngoprek agak mungkin SMP kali ya. Karena aku suka main Lego. Lego tuh kan lumayan, ya nggak ngoprek banget ya, tapi lumayan kayak ini ada gear, ada apa, dimasukin jadinya apa, gitu-gitu kan. Betul. Ya lumayan lah. Dari sekian banyak konten otomotif gitu yang pernah dibuat sama Mas Dim, mana yang paling suka? Puas nih, ini bagus banget nih gitu loh. Kalau yang kita baru kelar bikin tuh yang kemarin ini Mas. Jadi aku sama Sateng sama Salit. Itu yang 3 itu ya. Yang trio challenge itu. Kita itu karena itu konten impian kita sih, konten yang idealis kita gitu loh. Kita dari dulu emang pengen bikin, yuk kita bikin konten bertiga yang emang bener-bener rapih gitu. Karena kebetulan emang kita bertiga, Mas Alit tuh suka skrip. Dia tuh script writer kan. Betul. Mas Ateng tuh suka editing. Dia ngedit jago, bikin banner jago. Aku suka sinematografi gitu. Jadi emang kita bertiga nih punya idealisme masing-masing yang ternyata kalau digabungin tuh menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Makanya kemarin kita pengen banget bikin suatu konten yang skripnya rapih, sinematografinya rapih, editingnya pun rapih gitu loh. Jadi makanya kemarin ya hasilnya kemarin tuh Tiro Challenge itu. Makanya kita kemarin senang banget sih bisa, walaupun capek,
tapi senang bisa bikin itu. Ini boleh juga nih, mungkin ada Sobat Tekiro yang punya usul atau ide mengenai challenge buat mereka bertiga boleh. support oleh Tekiro. Nah, tuh boleh banget. Habis ini saya langsung masukin proposal. Budgetnya udah ada kok kalau mau bikin. Iya, WhatsApp saya masih ada loh ya, tinggal dikirim aja. Bisa diatur. Ini menarik banget loh, 3 selebgram atau konten kreator bersatu, ini kuat banget gitu loh. Ini pasti engagement-nya tinggi, AdSense-nya tinggi. Ngomong-ngomong masalah AdSense atau penghasilan YouTube berapa sih per bulannya? Penghasilan YouTube-nya ya insya Allah cukup lah buat nabung kuliahnya Aaron nanti. Yang penting itu dulu deh sekarang targetnya. Aaron itu kuliah itu sekitar 18 tahun lagi. Di mana ya kan harga takutnya uang gedung naik berkali lipat kan nanti ya kan. Makanya sekarang pikirannya udah oke, nabung dulu buat tabungan pendidikan Aaron ini. Iya, bagus juga sih. Sana. Tapi ya paling nanti ujung-ujungnya kepake tuh buat ke PRJ beli motor tuh. Nah itu dia makanya. Ini makanya sekarang lagi bukan masa sulit sih, tapi masa sulit mendapatkan SNI dan ISO. Oh iya benar. SNI itu adalah sudah nanya istri. ISO? Istri sudah oke. Ini lagi masih agak sulit nih sekarang. Betul. Kondisi seperti ini ya. Karena lagi ada Aaron kan, jadi harus semua ke Aaron dulu. Betul. Pampers mahal Tata Mas. Betul. Iya. Setiap naik tingkatannya dari M ke L ke XL itu harganya bedanya. Makanya saya juga bingung ini Pampers ini gimana ya. Apa mungkin Tekiro bikin Pampers aja kali Mas? Boleh, yang lebih terjangkau. Labelin Tekiro gitu. Warna hijau keliling. Aduh, iya. Udah aktif di YouTube, aktif di Instagram, ada bisnis juga ya, worker ya? Ada itu bagi waktunya gimana? Apalagi sekarang ada anak lagi. Itu dia, Mas, sekarang aku lagi cukup belajar lah. Aku masih belajar lah gimana caranya nih bagi. Apalagi kemarin kan habis lahiran. Kalau pas lahiran kan lebih susah ya, karena masih belajar banget kan adaptasi kan. Betul. Gitu. Jadi ya sekarang masih gimana caranya nih bagi waktu nih biar di rumah masih bisa jagain Aaron, tapi juga masih tetap harus bikin konten, ya kan. Kalau misalkan yang burger sih kebetulan aku ada partner, jadi dia mostly yang take care, gitu. Ya sekarang sih ini lagi nyari polanya ya. Masih nyari pola, karena menurutku sih semenjak ada Aaron nih, yang masih harus dipelajari sebagai orang tua baru aku itu adalah polanya, pola hidupnya gitu loh. Betul. Yang awalnya kita bisa jam 10 tidur, jam 6 pagi udah seger bikin konten sebagainya, sekarang udah berubah lagi. Berantakan semua ya waktunya ya. Berantakan semua, dan itu menurutku suatu pelajaran yang harus dipelajarin banget lah. Menarik sih, menarik. Gitu. Apalagi waktu buat Blue ya. Itu dia. Kucing satu. Itu juga kucing satu. Aduh Mas, ya Allah, tuh manjanya kucing. Manjanya jangan-jangan cemburuan juga nih. Parah Mas. Jadi sedikit cerita nih. Blue tuh masa lalu tidur di kamar sebelum ada Aaron. Iya. Semenjak Aaron mau lahir, kamar langsung didesinfektan, dibersihin dong, kan bulu dan sebagainya. Habis itu udah nggak boleh masuk kamar lagi. Nah, kebetulan itu kamarku tuh ada jendela kan, Mas. Ada jendela yang kalau kucing tuh bisa naik lah ke depan jendela. Jadi dia tuh biasanya setiap subuh sekarang tuh ngeong-ngeong depan kamar. Kenapa? Ya minta masuk. Oh iya benar. Itu start jam 4 atau jam 5. Nah, kalau dia nggak dibukain, mungkin dia bete ya. Dia tuh ke bawah. Terus karena kamarku lantai 2 kan, dia ke bawah, naik ke atas garasi, naik ke atas genteng, terus ke depan kamarku, ke kaca jendela. Jadi dia sekarang udah nungguin depan jendela, aja nungguin minta dibukain. Minta masuk, kasihan. Dia kangen kayaknya. Iya, dia kayaknya cemburu sama Aaron kayaknya. Seperti gitu. Dulu kan diberi full perhatian kan, sekarang udah enggak. Jadi udah cemburu, kasihan dia. Buat Sobat Tekiro nih yang mau tahu Blue seperti apa, ya kan? Itu ada Instagramnya khusus nggak sih si Blue? Ada ya. Aku bikin iseng, sampai ada yang nanya, Bang, itu kucing lo dibikinin Instagram, anak lo nggak lo bikinin Instagram deh gitu. Ada. Ini ngomong-ngomong masalah Instagram, itu namanya kok beda ya? Kalau di YouTube kan Den Dimas, kalau Instagram tuh bubur ayam racer. Ini kenapa nggak mie ayam atau soto mie racer atau apa gitu? Karena biasanya kalau anak motor tuh kalau sarapan San Mori gitu kan bubur. Oh, gara-gara karena bubur itu kan sebuah makanan yang ya menurutku sih ya mungkin dibilang Indonesia banget enggak, tapi cukup mengenal lah di orang-orang di Indonesia tuh kalau sarapan apa sih bubur, nasi kuning. Oh, gara-gara itu ya. Gado-gado gitu. Jadi iya kenapa nggak gado-gado racer? Kenapa ya? Aku juga baru kepikiran sekarang. Karena dulu biasanya seringnya makan bubur. Itu kan jadi tuh Instagram sebenarnya aku bareng sama teman-temanku. Gitu. Iya. Terus
temanku bilang, ya udahlah bubur ayam restoran, ya udahlah gitu. Awalnya tuh aku nggak kepikiran itu untuk jadi Instagram YouTubeku. Cuma makin kesini makin ya udah jadi aja gitu. Oh gitu. Ya. Oke nih, terjawab ya kenapa namanya bubur ayam racer. Dari dulu tuh saya pengen tanya gitu, cuman ragu juga. Ini pertanyaan receh takutnya nggak dijawab nih sama selebgram terkenal. Nah, kalau di YouTube pernah nggak ngulas masalah produk? Produk sering. Waktu itu aku ngebahas Tekiro kan. Tekiro. Kenapa milih Tekiro? Karena yang salah satu yang opsinya paling banyak. Dan opsinya? Maksudnya opsinya tuh produk line-up itu luas banget kan. Varian produknya. Varian banyak banget. Kayak apa ya, sampai ada satu produk yang di dalam toolboxku itu sampai aku yang ini cara pakainya gimana. Saking banyaknya produknya Tekiro gitu. Sama ya secara kualitas sudah nggak usah ditanya lagi lah ya. Aduh, thank you. Sering lihat juga ya di Mas Ateng ya berarti? Sering, Mas Ateng juga pakai. Dan kalau aku ke bengkel-bengkel mana ya pasti juga ada Tekiro kan. Kayak bahkan bengkel pinggir jalan pun gitu pasti ada Tekiro lah di situ. Tahu Tekironya gitu. Itu dari pas berkunjung ke Mas Ateng atau sebelumnya udah tahu. Sebelumnya udah tahu, udah pernah nyari-nyari kan gitu. Tapi kalau misalkan ke Linde Tefes lah, ke mana, Glodok gitu nyari tools kan pasti ada Tekiro kan. Betul. Opsi, kan? Waduh, ini kayak perlu dipanjangin nih kontraknya sama Tekiro nih. Nah, boleh loh. Buat Eran kuliah. Itu bakal mahal tuh. Bakal mahal nih ujung-ujungnya kuliah di Australia nih kayaknya. Amin. Amin, sabar ya Ren. Papa tabung dulu. Oke, terakhir nih Mas Dim. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada sobat Tekiro di sini yang ingin menjadi YouTuber gitu ya, khususnya YouTuber otomotif? Tips-tipsnya gitu. Kalau aku sih selalu berpesan lakuin ini karena memang suka atau passion gitu. Karena suka dulu ya. Kalau ngelakukan ini untuk mengejar pendapatan, which is sebenarnya nggak masalah ya. Aku tidak menyalahkan itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau dimulai dari situ, prosesnya ini sebenarnya butuh waktu yang lama, gitu loh. Tidak serta-merta secepat itu untuk mendapatkan pendapatan yang besar di YouTube. Butuh proses waktu yang lama dan butuh konsistensi yang tinggi, butuh dedikasi yang tinggi lah intinya. Nah kalau misalkan itu hanya dimulai dari keinginan untuk AdSense-nya itu, takutnya cepet capek. Karena kayak, aduh gue udah bikin 100 video di YouTube gitu, udah bikin 10 video, 20 video di YouTube kok gak kayak yang orang bilang sih pendapatannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai dari memang suka gitu, kita ngelakuin ini istilahnya nothing tulus lah gitu ya, kita pengen ngelakuin ini aja sebagai hobi, sebagai apa, biasanya lebih enjoy ngerjainnya. Gitu. Jadi jangan lupa bahwa apapun yang kita kerjakan kalau bisa kita harus juga enjoy ngerjainnya. Iya, betul. Gitu. Ini menarik sekali buat Sobat Tekiro ya, bagi kalian yang ingin jadi YouTuber otomotif atau selebgram atau konten kreator. Ya, konten kreator seperti Mas Dim atau Mas Ateng, Mas Alit, ya, Motomobi dan lain-lain. Pertama yang kalian perlu lakukan adalah suka dulu. Suka dulu. Ya, suka dulu. Masalah pendapatan nomor 2 lah. Takutnya nanti kita kecewa gitu. Betul. Kan. Kemudian yang paling penting adalah kerja keras. Karena segala sesuatu perlu kerja keras, konsistensi, gitu, dedikasi, gitu. Karena kalau misalnya setengah-setengah, ya paling akan stop di tengah jalan gitu. Orang tuh bukan selalu bilang sih, mostly orang bilang jadi YouTuber, jadi selebgram mah gampang, lo tinggal bikin video, tinggal foto, upload, dibayar gitu kan. Kalau memang misalkan semudah itu, kenapa nggak semua orang aja begitu? Pertanyaan kan seperti itu. Jadi memang sebenarnya untuk menjadi content creator tuh butuh dedikasi, karena apa yang terlihat di video 10 menit, gini deh, kemarin tuh video trio challenge itu yang aku bertiga sama Mas Ateng, itu kan 7 episode, satu episode sekitar 10 menit, 70 menit lah kalau di total, 70-80 menit lah secara durasi gitu. Tapi itu bikinnya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? 3 hari 2 malam lah mungkin, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dengan kru 6 orang, di luar aku, Mas Ateng, Mas Alit, di luar ekstra dan apa lagi ya kemarin, runner istilahnya. Total tuh kemarin kita 20 orang. 20 orang? Untuk bikin konten 80 menit itu. 20 orang, itu di 3 lokasi. Jakarta, 2 lokasi Jakarta dan Puncak, tapi Jakartanya ada beberapa lokasi. Itu di luar lagi ngomongin persiapan 3 minggu atau sebulan lebih bikin skripnya. Iya kan, nyari direkturnya.
ngeditingnya seminggu lagi gitu, revisinya dan sebagainya. Jadi ya untuk menjadi content creator tuh butuh dedikasi sebenarnya. Tapi hasilnya puas. Karena ngelakuin sesuai passion. Makanya kita suka. Betul. Jadi kerasa nggak capek, ya capek gitu, tapi rasa wah akhirnya kita punya sebuah karya lah gitu. Iya, betul. Gitu. Dan bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia ya. Alhamdulillahnya ya. Keren sih memang. Keren. Terima kasih. Oke, buat teman-teman Sobat Tech Hero khususnya jangan lupa ya nonton challenge dari ya Den Dimas, Ali Sutanto dan Ateng Katros. Terima kasih. Ya, demikian perbincangan hari ini dengan Den Dimas atau Bubur Ayam Racer. Semoga pembicaraan hari ini bisa membawa manfaat, membawa inspirasi dan edukasi buat Sobat Tech Hero semua. Sampai ketemu di Tech Hero Talks lainnya.